Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Doenggini, saya dari Prodi Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang berinteraksi bersama karena adanya hubungan di antara mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam ilmu sosiologi dikenal istilah kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah sekelompok orang yang memiliki kesadaran bersama dan saling berinteraksi. Kelompok sosial terbentuk dari interaksi antara individu. Para individu tersebut melakukan kontak, komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi untuk mencapai tujuan bersama. Kalau menurut para ahli, seperti menurut Surjono Sukanto, Profesor Sosiologi dari Universitas Indonesia tersebut mendefinisikan kelompok sosial sebagai kesatuan-kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang saling timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas itu proses terbentuknya kelompok sosial. Jadi, fitrah manusia sebagai makhluk sosial mendorong manusia untuk berinteraksi dengan samanya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Karena sifat dasar tersebut, kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami. Adanya interaksi menjadikan mereka berkumpul, membuat kelompok baik terorganisir atau tidak, lalu membuat kegiatan di dalamnya. Semakin panjang interaksi mereka, semakin kuat ikatan yang terjalin. Semakin kuat ikatan tersebut, semakin kuat persatuan dan kesatuan dalam kelompok tersebut. Kuatnya ikatan perasaan di dalam kelompok tersebut dipengaruhi oleh kesamaan dalam tujuan, pemikiran, hobi, cita-cita, perilaku, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa dorongan yang menjadikan manusia butuh untuk berkelompok. Pendorong-pendorong tersebut yaitu yang pertama itu ada dorongan untuk bertahan hidup. Salah satu kebutuhan manusia adalah dengan bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia untuk saling tolong-menolong. Melakukan kegiatan ekonomi saja, manusia memerlukan manusia lainnya, baik sebagai produsen, distributor, ataupun konsumen. Yang kedua itu ada dorongan untuk meneruskan garis keturunan. Kebutuhan lain manusia yang tidak mungkin dapat dicapai oleh dirinya sendiri adalah memiliki garis keturunan. Untuk mempunyai keturunan, seseorang harus menikahi lawan jenisnya. Dari pernikahan tersebut akan terbentuk kelompok sosial kecil berupa keluarga. Yang ketiga itu ada dorongan meningkatkan efektivitas dan efisien pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan seorang diri, terlebih tanpa pembagian tugas dan manajemen yang baik, tentunya sangat melelahkan. Bayangkan saja misalnya dalam sebuah keluarga, seorang ibu harus mencari nafkah, membereskan rumah tangga, mendidik anak, memasak, dan lainnya. Dan itu semua sungguh sangat melelahkan. Tidak ada efektivitas, efisiensi, dan pembagian tugas dalam pekerjaan menyebabkan pekerjaan terasa sangat berat. Hingga terbentuklah bermacam-macam kelompok sosial. Ada yang berdasarkan hobi, ada yang berdasarkan cita-cita, ada yang berdasarkan pemikiran, bahkan ada yang berdasarkan kesamaan nasib. Mereka membentuk kelompok sosial untuk saling menguatkan satu sama lain, karena pada dasarnya manusia akan kesulitan untuk berjuang sendiri. Lanjut kepada materi yang berikutnya itu tentang ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial yaitu yang pertama, adanya kesatuan yang nyata dan dapat dikenali dalam kumpulan manusia. Yang kedua, adanya kesadaran pada diri masing-masing anggota terhadap perannya dalam kelompok. Yang ketiga, adanya perilaku saling mempengaruhi antar anggota kelompok secara timbal balik. Yang keempat, adanya hubungan antar anggota untuk mencapai kepentingan bersama. Yang kelima, adanya status sosial tertentu yang mengatur aturan dan perilaku para anggota kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, ada jenis kelompok sosial berdasarkan kepentingan dan wilayah. Memiliki jenisnya itu suku atau kelompok etnik, yaitu komunitas yang anggotanya
memiliki ciri-ciri khusus sehingga membedakannya dari masyarakat umum. Kelompok ini terbentuk akibat adanya migrasi perang, perbudakan, atau perubahan batas wilayah politik. Contohnya suku Dayak, suku Baduy, dan sebagainya. Yang kedua, jenis kelompok sosial berdasarkan sikap anggota. Memiliki jenis, yaitu kelas sosial, yaitu sekelompok orang dengan posisi atau tingkat kedudukan yang sama. Kelas sosial diukur berdasarkan kekayaan, tingkat pendidikan, jabatan seseorang, dan sebagainya. Yang ketiga, jenis kelompok sosial berdasarkan keturunan. Memiliki jenis yaitu seperti kasta, merupakan kelompok yang terbentuk berdasarkan ikatan kelahiran. Setiap kasta memiliki tradisi dan ritual tersendiri. Contohnya, di India terdapat sistem kasta yang dibedakan menjadi 4 tingkat, yaitu ada kasta Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan terbawah adalah Sudra. Yang keempat, jenis kelompok sosial yang bersifat teratur. Lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. Mengutip buku sosiologi, menyelami fenomena sosial di masyarakat, pembentukan kelompok sosial diawali dengan adanya kontak dan komunikasi sosial yang menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Terdapat sejumlah faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial, yaitu yang pertama, keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan. Yang kedua, harapan yang dihayati oleh anggota kelompok. Yang ketiga, ideologi yang mengikat seluruh anggota. Dan yang keempat, setiap kelompok sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompoknya. Dan yang kelima, ada hubungan timbal balik antara anggota dengan yang satu dan lainnya. Yang keenam, adanya suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar anggota bertambah erat. Dan selain itu, kelompok sosial juga terbentuk melalui hasil pengalaman praktis, intelektual, dan emosional yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman praktis, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan manusia guna memenuhi hasrat dan keinginannya. Yang kedua, pengalaman intelektual, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada keterbatasan akal seseorang sehingga memerlukan bimbingan dan arahan manusia lain. Dan yang ketiga yaitu pengalaman emosional, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.